yuhatu bihim junudun min qibalil haqqi azza wa jalla, dan benteng-benteng yang menyembunyikan mereka itu akan dijaga oleh tentara-tentara yang dikirim oleh Allah. Kullun minhum yanfaridu ilaihi bil hirasati fayukramuna wa yuhfadun. Masing-masing para pengawal itu melakukan penjagaan sehingga mereka yang dikawal memang dijaga, dihormati dan dijaga betul. Wa yuwalluna 'alal khalqi, dijauhkan dari makhluk yang lain, ya, dari orang-orang lain. Kullu hadza min wara'i uqulihim, ini semuanya ada di belakang akal mereka. Fahina idzin yasiru iqbaluhum alal khalqi faridatun, ini adalah logika mereka. Tetapi ketika mereka sudah final menjadi kekasih Allah, mereka akan kembali ditugaskan oleh Allah, faridatan minallah, harus menemui manusia juga, harus kembali kepada masyarakatnya. Ngomong apa sih? Iya. Jadi ketika sudah final, mereka akan kembali kepada masyarakatnya dan akan memberi manfaat. Itu semuanya hanya proses sebetulnya. Ya. Kalau sudah final, sudah selesai, sudah semester terakhir, sudah S1, sudah S2, S3, masa S lilin? Ya sudah diwisuda, ya silakan berkiprah kembali kepada masyarakat. Semua melakukan hal yang sama. Jadi tidak akan dibiarkan Nabi Muhammad bertapa di gulam gua Hira. Kalau sudah selesai, ya sudah kembali kepada masyarakat. Nabi Ibrahim tidak selamanya bertapa di gunung pasir, di padang pasir, di gunung bebatuan. Sudah selesai, ya sudah dikembalikan kepada masyarakat. Nabi Musa tidak dibiarkan bertapa di gunung Tursina. Siddhartha Gautama tidak dibiarkan selalu di dalam hutan. Dia akan membangun kemanusiaan. Semua orang besar keluar dari pertapaan. Mustahil ada orang besar keluar dari night club dan diskotek. Kalau pemimpin keluar dari diskotek dan night club, itu bukan membawa nikmah, tapi membawa nikmah. Bukan mensejahterakan, tapi akan membinasakan. Jangan salah pilih. Jangan hanya karena uang 100.000 kau memilih kuwu itu karena 100.000. Masa depan desamu 5 tahun hilang hanya karena 100.000. Terjadi nggak? Jadi saya kan ngomongkan faktual kan. Iya, ada faktanya. Bukan ngayal kan ternyata kan. Ya kenapa kamu jual akidahmu dengan 100.000 itu? Ini bicara tentang realita. Fahina idzin yasiru iqbaluhum alal khalqi faridatun atau faridatan. Yasiruna kal atibba, mereka fungsinya seperti dokter nantinya mah. Wa baqiyatul khalqi, dan manusia yang lain marda adalah pasien-pasiennya.
ini adalah sang dokter datang untuk mengobati pasien-pasien itu, untuk mengobati kamu yang sedang sekarat ini. Malang melintang, nggak puguh-puguh, kegaduhan di mana-mana, nggak tahu. Waihak, koplok, saudara. Tolol. Ini bukan saya nih yang ngomong, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sok marah sama situ, saya mah enggak. Saya yang mulia. Kan itu bukan koplok, enggak, yang mulia. Tadda'i annaka minhum. Kamu mengklaim bahwa kamu adalah di antara mereka. Ngaku jadi waliullah. Goblok selaku. Mengklaim sebagai waliullah seperti mereka. Aku adalah minhum, aku adalah di antara mereka. Aku adalah sebagian dari mereka. Kang Syarif, kamu pernah ngaku jadi wali ya? Pernah? Sama ngaji Mustafa ngakunya ya? Betul enggak? Ngaku wali. Tapi jangan bilang-bilang orang katanya. Guyon pun maupun. Ya untuk ini aja, untuk konfirmasi aja. Ya enggak ngaku wali itu. Iya. Yang dia cerita aja. Di dunia ada 3 wali. Yang ketiga saya. Tapi itu pasti bergurau lah. Bisa juga wali. Selagi dia punya anak perempuan, dia pasti jadi wali. Wali nikah. Mengaku sebagian dari mereka para aulia illah. Ma'alamatuhum indak, mana tanda-tandanya, mana indikator-indikatornya bahwa engkau adalah sebagian dari mereka itu, mana? Ma'alamatu qurbil haqqi, mana tanda-tanda kedekatanmu dengan Allah, mana tanda kedekatanmu dengan Allah? Wa lutfihi, dan mana tandanya kasih sayang Allah kepadamu, mana? Wa fi ayyi manzilatin anta, lalu kamu pangkatnya apa? Jabatan apa? Eselon berapa kamu nih? Enak aja ngaku-ngaku. Fi ayyi manzilatin anta indal haqqi azza wa jalla. Wa fi ayyi maqamin, lalu kamu nih makamnya apa? Tugasnya apa kamu nih? Job description-nya sebagai apa kamu ini? Lalu berperan sebagai apa? Mas muka. Lalu kamu namanya siapa? Ngaku-ngaku jadi wali itu. Ini perlu dilakukan check and recheck. Ada nggak nama itu tuh di sananya? Wa ma laqabuka. Laqab kamu apa? Panggilanmu apa? Misalnya. Panggilan kamu di alam al-malakutil a'la. Apa panggilannya? Apa Jibril? Israfil? Darkum? Pangkatnya apa? Kopral? Brigjen? Ala ma yughlaqu babuka kulla lailatin, atas dasar apa pintu rumahmu tertutup setiap malam? Ta'amuka wa syarabuka, makananmu, minumanmu, semuanya itu mubahun wa halalun talqun, mubah halal mutlak. Artinya apa? Makananmu serba lengkap. Aku jadi waliullah, makannya sambal goreng, dendeng, bergedel, toko kencrat, lantak, keripik, keropak, semuanya. Waliullah ke urge ping telun.
Urut tuh nambah ya. Nambah lagi ya. Sepiring muncung. Nambah lagi. Udah makanannya banyak. Tudaji'ud dunya, berselingkuh dengan dunia kamu ini. Ya, bermesra, berpelukan dengan dunia. Tidur bersama dunia. Au al-akhirah. Atau kamu berpelukan dengan dunia atau berpelukan dengan akhirat. Au qurbul haqqi azza wa jalla, atau kamu dekat dengan Allah semuanya. Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan besar. Jangan dulu mengiyakan ketika ada orang mengatakan aku ini waliullah. Jangan lagi tertipu seperti yang sudah-sudah. Ternyata triliun-triliun dia mengeruk uang. Jangan sebut namanya. Yang jelas dia pandai sulap-sulapan menggandakan uang. Jadi yang goblok bukan dia yang aku wali, nggak bisa menggandakan uang. Yang goblok kamu. Mau dibodoh. Masa uang bisa digandakan? Aneh kan? Kalau iya dia bisa menggandakan uang, nggak usah ngajak orang, gandakannya sendiri. 1 miliar jadi 10 miliar, digandakan lagi. Jadi 50 miliar, gandakan lagi 100 miliar, gandakan lagi 1 triliun, gandakan lagi. Sampai 100.000 triliun. Udah. Terus bagi-bagi duitnya udah. Cukup enggak 100.000 triliun? Kan orang sinting. Dan ini enggak kapok-kapok. Enggak kapok-kapok. Berulang-ulang. Banyak orang tertipu. Ada yang ngaku jadi nabi, jadi wali, jadi sahabat. Subhanallah. Jadi yang goblok siapa? Masih percaya juga? Kalau orang ngomong benar, kamu tidak percaya. Tapi sama penipu kamu percaya. Lucu kan? Jangan marah nih. Man anisuka fil wahdah. Siapa teman dekatmu ketika engkau sendirian? Hai waliullah dalban. Siapa pendampingmu ketika engkau sendirian? Manjali suka fil khalwah. Siapa teman dudukmu ketika dalam khalwat? Ya kadzab, dasar pendusta kamu. Ya kadzab, dasar pendusta kamu. Ani suka fil wahdati. Pendampingmu ketika kamu sendirian adalah nafsuka wa syaitanuka, adalah nafsumu dan setanmu. Bukan malaikat, bukan apa. Nafsumu sendiri sebagai temannya. Dan setan-setanmu itu. Wahawaka dan hawamu. Watafakkur fid dunya, dan pikiran-pikiranmu tentang dunia ini. Ujung-ujungnya yang kau pikirkan dunia juga. Wa fil jalwati syayatinul insi. Dan ketika di dalam keramaian tampil di tengah masyarakat, mereka itu adalah setan-setan yang berbentuk manusia. Alladzina hum aqraunus su'i wa ashabul qila wal qal. Mereka adalah partner-partnernya kejahatan. Dan merekalah yang mempunyai al-qil wal qal, yang punya desas-desus, yang punya katanya dan katanya, yang menyebarkan hoax di tengah masyarakat. Itulah mereka. Al-qil wal-qal. Katanya dari sumber yang tidak dapat dipercaya. Hoax bukan tuh.
hoak dah ya dah. Tulisannya hoak dibacanya hoak. Tulisannya road dibacanya road. Tulisannya oak dibacanya oaks. Ya deh hoak deh yang sama aja lah. Bahasa Indramayunya hoak ya. Itu mah bahasa Inggris yang banyak kan hoak. Ada syai'un la yaji'u bil hadayan wa mujarrad da'wa. Ini sesuatu yang tidak datang hanya dengan mengigau. Wa mujarrad da'wa hanya mengaku-aku, mengklaim dan klaim. Kalamuka fi hadza hausun la yanfa'uka. Kata-katamu ini hanyalah ocehan yang tidak ada manfaatnya. Titik. Alaika bisukun wal khumul. Kalau ya kamu itu pengen jadi orang yang benar, ya coba belajar mingkem. Belajar diem. Jangan banyak bacotnya. Yang tenang-tenang saja. Yang damai-damai saja. Wal khumul. Dan menyembunyikan diri. Enggak usah pamer. Al-khumul menyembunyikan diri. Enggak usah pamer. Jangan ada keinginan menjadi orang tenar. Ngapain? Memangnya enak. Melelahkan jadi orang tenar. Yang paling enak jadi orang yang tidak terkenal kok. Gimana kita baina yadail haqi di hadapan Allah. Sudah, yang tenang, yang damai, bersembunyi, ya kan? Yang anteng di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.